menunjukkan pengaruh peradaban Cina yang sudah hampir 20 abad yang lalu ada di sini. Nah, jadi Pak, tadi pada intinya berarti tadi bahwa karena interaksi antar budaya juga tidak menutup kemungkinan bahwa tadi untuk mengalihkan gagasan itu Pak, yang tadinya tidak kita miliki, kemudian kita serap begitu mungkin, berarti juga kosakata karena untuk mendukung konsep itu berarti kita juga menyerapnya pula sehingga terjadi pemekaran kosakata. Mungkin begitu Pak pada intinya? Iya, artinya tentu saja proses penyerapan, proses pemungutan, dahulu kita memakai istilah peminjaman. Yeah. Kurang tepatnya istilah peminjaman itu ialah bahwa barang yang kita pinjam itu tidak pernah dikembalikan. Ya. Jadi kita pungut, lalu kita anggap itu sudah barang milik kita sendiri. Jadi pada saat kebudayaan Cina masuk, lalu masuklah unsur-unsur Cina yang karena tidak bersifat meluas dalam arti pada orang yang sudah pandai baca tulis, maka yang kita saksikan ialah bahwa terutama ada kaitannya itu dengan pariboga, dengan gastronomi, ya, dengan jadi sampai saat ini, bukan? Sampai saat ini, ya betul. Nah, jadi kemudian ada pengaruh dari bahasa Portugis. Portugis ya Pak. Orang Indonesia banyak yang tidak sadar bahwa bahasa Portugis pada abad ke-17, jadi belum lama sebenarnya, 300 tahun yang lalu. Sejak Portugis menduduki Melaka pada tahun 1511 ya. Dan kemudian mengembangkan mengekspansinya karena perdagangan rempah-rempah di Maluku. Maka bahasa Portugis pernah menjadi lingua franca di samping bahasa Melayu. Hal ini juga memang baru diketahui, tetapi dokumentasi menyatakan bahwa di Betawi, di daerah kita di sini itu bahasa Portugis memang dipakai di gereja, di pertemuan yang resmi, di samping tentu saja ada berbagai macam dialek Melayu yang dipakai oleh penduduk setempat. Contohnya seperti kemeja itu dari bahasa Portugis. Ya. Kemeja. Dan pengaruh Portugis itu paling nyata tentu saja seperti yang dapat kita saksikan di samping di Melaka, di Semenanjung Melayu, di Tugu di Jakarta, dan dengan adanya pemisahan antara Indonesia bagian barat dan timur, maka NTT kita termasuk juga Timur-Timur itu berada di bawah pengaruh orang Portugis. Dan sampai nama pribadi orang Flores banyak yang bercorak Portugis juga. Nah, jadi kita lihat gelombang demi gelombang yang datang ke kepulauan kita itu. Jangan lupakan peran yang amat penting yang dimainkan oleh bahasa Arab yang datang bersama dengan peradaban Arab dan agama Islam dalam penyebaran di Indonesia, di kepulauan kita sebenarnya sejak abad ke-7 sudah ada kontak pertama pedagang Persia, India, Arab yang memakai bahasa Arab yang beragama Islam datang dan mulai di pesisir dan meluaskan pengaruhnya di antara penduduk pribumi. Dan sudah dapat dikatakan bahwa sejak abad ke-12 betul-betul sudah tertanam pengaruh bahasa Arab itu di kalangan orang-orang yang berbahasa Melayu. Nah, mungkin ada baiknya juga Bapak jelaskan sebenarnya ada berapa macam atau berapa jenis kosakata dalam bahasa Indonesia itu, Pak? Ya, pertanyaan itu sangat menarik. Sebab mudah-mudahan uraian saya ini dapat memberi kejelasan bagi peminat bahasa Indonesia, bagi pengajar bahasa Indonesia. Karena masih sering orang bertanya,
ungkapan Assalamualaikum itu bahasa Indonesia atau bukan? Insya Allah kata Indonesia atau bukan? Goodbye kata Indonesia atau bukan? Dah kata Indonesia atau bukan? Nah, jika kita dapat mengikuti uraian saya ini, mungkin jawabnya itu mudah akan dicari. Secara umum dapat dikatakan bahwa kosakata bahasa, tiap bahasa terdiri atas satu inti yang mengandung kata dan ungkapan asli, ya mungkin dapat disebut kata dan ungkapan pribumi atau bumi putra. Yeah. Untuk kasus kita intinya itu ialah bahasa Melayu, sebab jangan kita ingkari bahasa Indonesia itu berpandu berasal dari bahasa Melayu. Dan tentu saja bahasa daerah yang serumpun yang dekat dengan bahasa Melayu itu. Dengan kontak budaya yang dialami oleh masyarakat bahasa yang ada di Indonesia itu, kosakata mulai mekar. Berkembang. Lalu kita berhadapan dengan konsep, dengan gagasan, dengan benda yang baru yang tadinya tidak ada. Jadi hanya dengan cara seperti itulah dapat diterangkan mengapa pada suatu ketika dalam kosakata bahasa Melayu masuk kata haji, atau kata ziarah. Nah, jadi itu berkat pengaruh kontak budaya antara orang yang berbahasa Arab dengan bahasa Melayu. Nah, apa yang dapat terjadi pada pertemuan dua budaya di antara masyarakat bahasa? Yang pertama, terasa ada kekosongan, ada rumpang, ada kesenjangan, dan gagasan atau konsep atau barang yang baru itu akan saya jadikan unsur kosakata yang berlaku. Dan saya dapat menempuh dua jalan. Yang pertama, saya menerjemahkan konsep itu dengan bahan baku bahasa Melayu atau bahasa daerah. Jadi kita ambil saja ambil alih yang kita anggap bahasa Melayu atau Indonesia, dan memang bahasa Melayu dan Indonesia. Akan tetapi ambil alih itu merupakan hasil penerjemahan dari konsep Belanda overnemen yang diungkapkan secara Melayu Indonesia. Atau sama dengan sekarang itu take over. Ya, tentu saja bisa terjadi bahwa konsep yang sama berulang-ulang berkali-kali datang. Bukan jadi hal itu bukan hal yang mustahil. Dalam gelombang budaya yang berturut-turut, overnemen pernah terjadi pada tahun 50-an ketika perusahaan Belanda harus diambil alih oleh perusahaan nasional. Sekarang dalam kemelut ekonomi begitu banyak bank yang harus diambil alih dengan perbedaan sikap tentu saja. Yang ketiga adalah penyerapan dengan sekedar penyesuaian ejaan atau lafal. Jadi domkrak menjadi dongkrak, misalnya. Garasi menjadi garasi. Dan yang keempat, nah ini yang penting. Kosakata, setiap bahasa mempunyai komponen bahasa asing yang diakui sebagai pelaku peserta, akan tetapi yang tidak dianggap warga kosakata itu. Artinya, salah jika saya katakan begitu, yang tidak dianggap sudah masuk dalam bahasa Indonesia, tapi dipakai di dalam konteks bahasa Indonesia. Jadi di dalam bahasa laras hukum ada de jure, de facto, di pendidikan tinggi ada cum laude, dan di dalam bahasa Arab. Sekarang sedang populer juga ad interim. Ada ad interim baru-baru ini, bukan? Ad hoc. Jadi ad hoc. Ya, saya imbau lafalnya bukan ad hoc, karena ini bukan bahasa Inggris, akan tetapi bahasa Latin.
Jadi Ad hoc. panitia ad hoc. Nah, jadi marilah kita tunjukkan kecerdasan kita dengan melafalkan itu dengan baik. Baik Pak, sebelum mengakhiri mungkin satu lagi Pak. Jika kita menyerap kosakata dari bahasa asing ataupun daerah, tentunya kita juga harus cermat terhadap maknanya ya Pak ya. Nah, akhir-akhir ini juga sering kita dengar istilah atau kata nominator Pak. Sebenarnya kata nominator itu bagaimana? Karena di makna yang beredar di masyarakat itu tampaknya tidak sama. Mungkin hal ini dapat kita amanatkan pada rekan-rekan kita, para wartawan. Bukan sebagai teman seperjuangan dalam pembinaan bahasa Indonesia. Nominator ialah yang menominasi, yang mencalonkan. Jadi ada misalnya Parsi yang mencalonkan Bu Meti ini menjadi bintang terbaik tahun Kehormatan sekali. 2000 misalnya kan. Tapi yang dicalonkan itu bukan nominator. Dalam bahasa Inggris ada pasangan nominator yang mencalonkan jadi pencalon, dan ini jadi bintang-bintang film, aktor itu atau aktris itu bukan nominator, tapi jika kita lihat bahasa Inggrisnya namanya nominee, jadi yang ternominasi. Atau dalam bahasa Melayu Indonesia itu sudah ada kata calon, disebutkan saja calon. Jadi ada pencalonan, yang mencalonkan itu pencalon, dan yang dicalonkan itu calon. Nah, jika Anda itu ingin menunjukkan pengetahuan bahasa Inggris, Anda itu tentu saja dapat Anda pakai yang ternominasi. Ya, baik Pak. Terima kasih. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita mengenai pemekaran kosakata. Semoga perbincangan tadi bermanfaat dan atas perhatian Anda kami menyampaikan terima kasih.